Mari kita berdoa sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, hari yang dikuduskan oleh Tuhan, kami sebagai umat-Mu rindu datang ke rumah Tuhan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu. Hanya firman-Mu yang dapat menghibur, menguatkan kami, yang dapat mengubah kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu yang menyampaikannya, dan juga setiap kami yang merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik, yang diambil dari kitab Mazmur, pasal yang pertama, dari ayat yang pertama hingga ke-6. Mari kita sama-sama membacanya. Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ke-6. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang suka-sukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu budodon. Apa yang saja yang dilakukannya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada sebuah pepatah Mandarin yang diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia berkata demikian: belajar jahat atau kejahatan itu 3 hari. Belajar sesuatu yang benar, yang baik itu perlu 3 tahun. Nah, kata ini saya sudah dengar berapa puluh tahun yang lalu. Dan mungkin kalimat ini sudah muncul ratusan tahun. Tapi di dalam zaman sekarang ini, mungkin kalimat ini tidak begitu tepat lagi. Belajar jahat bukan 3 hari. Berapa lama? Mungkin 3 jam ya, atau mungkin 3 menit. Belajar kebaikan bukan 3 tahun. Berapa tahun? 30 tahun mungkin, atau mungkin seumur hidup kita. Nah, kalimat berikutnya yaitu, kita hanya butuh waktu beberapa tahun untuk berjalan, ya bisa berjalan gitu ya, dari bayi sampai bisa berjalan. Tetapi kita butuh waktu yang seumur hidup kita untuk belajar untuk tidak salah jalan. Dari kedua kalimat ini kita bisa belajar satu hal, bahwa sebenarnya tidak usah belajar sesuatu yang jahat sih. Istilahnya gampang sekali. Tetapi untuk belajar sesuatu yang baik, belajar sebuah kebenaran itu perlu sepanjang hidup kita. Nah, ada sebuah kisah. Ceritanya begini, ada seorang ayah memiliki seorang putra yang masih kecil. Mereka itu orang Kristen. Jadi biasanya setiap minggu sang ayah beri $1 kepada anak ini untuk persembahan, dan $1 lagi untuk jajanan. Nah, suatu minggu ayahnya membawa putranya ke gereja ikut sekolah minggu. Dan pas melewati sebuah toko jajanan, sang anak ini mengatakan, "Pak, berhenti sebentar, mau beli jajanan." Dan sang putra ini buru-buru turun dan mengeluarkan $1, dan dia lari untuk mau membeli sesuatu jajanan. Tapi karena tidak hati-hati, dan $1 itu jatuh. Dan sianya jatuhnya masuk ke paret atau ke got. Nah, bagaimana respon dari anak tersebut? Tentu dia sedih dan bingung. Tetapi akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, maaf, tadi yang jatuh itu uang persembahan. Uang jajan masih ada di kantong saya. Siapa anak ini?
anak ini adalah saya. Waktu saya masih kecil, tapi sekarang udah bertobat. Sekalian. Saya tidak tahu kalian ketawa, jangan-jangan kalian juga, Bapak sekalian juga demikian. Uang persebannya atau untuk siapa saya tidak tahu. Apakah orang tua saya mengajarkan saya begitu? Tentu tidak. Di dalam detik itu juga saya kok bisa berpikir demikian. Anak itulah sebuah kejadian yang fakta di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana perkataan Alkitab? Roma pasal 3 ayat 10. Di situ dikatakan tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Dalam konteks ini bahwa sebenarnya dosa itu tidak perlu belajar. Sudah ada di dalam hati manusia masing-masing kita ini. Ya, tetapi kita perlu belajar sebuah kebenaran atau hati-hati supaya kita tidak berbuat dosa. Karena Anda dan saya adalah manusia yang berdosa. Kitab Mazmur ditulis dalam bahasa Ibrani yang disebut Tehillim, yang berarti puji-pujian. Bahasa Yunani disebut psalmoi, yang berarti nyanyian yang diiringin biasanya dengan alat musik gesek ataupun petik. Nah, kitab Mazmur juga disebut himne bangsa Israel karena semua Mazmur itu ditulis di dalam bentuk puisi. Jadi saudara sekalian, kalau tanya saya apa itu lagu him itu syarat pertamanya yaitu harus ditulis di dalam puisi. Kalau bukan puisi bukan disebut him, ya, itu hanya puji-pujian aja. Nah, saudara sekalian, ada beberapa teolog berpendapat tentang kitab Mazmur pertama ini. Charles Spurgeon berpendapat bahwa Mazmur pertama merupakan inti dari seluruh kitab Mazmur. Semua kitab Mazmur katanya itu ditulis berpegang pada Mazmur pertama ini, Mazmur 1 ini, dan sebagai kesimpulan dari seluruh kitab Mazmur. Dan menurut James Montgomery Boyce, Mazmur 1 pertama ini, Mazmur 1 ini adalah the father of all wisdom of psalm, bapak dari seluruh hikmat dari para Mazmur. Seorang hamba Tuhan, Chinese Ili Kong Muse, dia berkata bahwa Mazmur pertama adalah kumpulan daripada seluruh hukum Taurat. Dengan kata lain, seseorang kalau mau mengerti seluruh kitab Mazmur, dia perlu banyak belajar Mazmur yang pertama ini. Nah, ini sungguh luar biasa sekali. Mengapa, saudara sekalian? Di dalam Mazmur pertama itu kita melihat jalan orang benar dan jalan orang fasik seolah-olah dipertentangkan. Mengapa? Karena Tuhan melihat bahwa hanya di dunia ini hanya ada dua sifat, ada dua karakter manusia. Baik jalan orang benar dan jalan orang fasik atau jalan orang berdosa. Mari kita melihat pertama yaitu jalan orang benar sekalian. Pertama kita melihat apa yang dilakukan oleh orang benar. Firman Tuhan jelas berkata di ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Kata berbahagia ini menunjukkan bahwa kata ini sebetulnya diberkatilah. Terjemahan bahasa Mandarin dan Inggris jelas sekali, yaitu blessed atau yovo. Nah, diberkati ini memiliki arti yaitu bukan sesuatu kebahagiaan yang kita dapat dari luar, misalnya kekayaan, kesuksesan, kedudukan, dan sebagainya. Tetapi ada sebuah kebahagiaan yang ada di dalam hati manusia masing-masing. Dengan kata lain, semua orang bisa memilikinya. Orang kaya bisa, orang miskin juga bisa dapat berkat ini. Orang yang pintar ataupun orang yang bodoh juga bisa memiliki kebahagiaannya ini. Tetapi bagaimana memperolehnya? Di situ dikatakan tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Saya melihat ketiga kalimat kata ini bahwa dosa itu bersifat progresif. Dimulai dari berjalan bersama-sama, lalu berdiri sebentar, ngobrol, dan lalu duduk. Di situ mungkin agak lama saling berbicara sesuatu dan akan menghasilkan kejahatan. Kalau itu memang kejahatan. Kalau kebaikan, ya kebaikan. Tapi dalam konteks ini yaitu memunculkan atau menghasilkan sebuah kejahatan. Jadi progresif. Dari mulai jalan, lalu duduk. Habis itu
dari mulai apa? Berdiri, duduk, dan berbicara bersama-sama. Nah, firman Tuhan berkata di sini tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Terjemahan NIV yaitu nasihat. Ternyata orang fasik atau orang jahat itu punya banyak nasihat. Nah, untuk membedakannya mana yang baik dan tidak baik, tentu kita harus banyak belajar tentang yang benar. Mengetahui yang benar, otomatis tahu mana yang salah, benar ya. Tapi kalau kita banyak belajar yang salah, yang tidak benar, kita sulit sekali untuk mengetahui mana yang benar. Maka dengan itu kita perlu hati-hati kita mencari penasehat, ataupun kita ingin mendengar nasihat dari orang lain. Saya ingat waktu saya remaja pemuda, hidup saya pas-pasan. Ada seorang teman berkata pada saya, nama kecil saya Aho, bukan Ahok ya, Aho. Dia bilang, Aho, kalau saya seperti kamu, saya jadi penyanyi aja lah. Wah, hatinya kayaknya senang sekali sih. Minimal juga kamu bisa jadi aktor sih. Ini sungguh benar itu, dia nasihatkan pada saya. Benar, saya bukan bohong ini dari dulu. Ya kedengarannya senang sekali saya. Ya, nyanyi saya jual suara saya dapat uang banyak. Ya, jual acting saya, duitnya juga banyak sekali. Tapi puji Tuhan saya tidak dengar nasihatnya. Kedengarannya enak, kedengarannya bagus sekali sih. Tapi saya ucap syukur tidak mengikuti arahannya. Tapi saya menjadi pendeta pula. Saya ucap syukur padanya. Dan lebih celaka lagi yaitu teman saya ini hidupnya berantakan, keluarganya hancur. Karena dia sering keluar masuk nyanyi di bar dan sebagainya. Nah, firman Tuhan berkata lagi tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ternyata juga orang berdosa banyak jalannya. Banyak cara-caranya, the way, banyak sekali cara-caranya. Ya, banyak opsinya, kelihatannya sangat bagus sekali, tapi hati-hati. Mengapa? Firman Tuhan jelas berkata orang berdosa itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Apapun dia bisa melakukannya. Dia selalu melawan firman Tuhan. Kehidupannya di dalam kegelapan. Mereka bukan hanya hidup di dalam kegelapan atau dosa, tapi mereka juga senang sekali mengajak orang lain bersama-sama dengan dia untuk melawan kehendak Tuhan ataupun untuk berbuat dosa. Beberapa tahun lalu saya ketemu dengan seorang aktivis gereja, saya tidak mau sebut di mana, di mall saya ketemu. Saya bilang, Pak, udah lama ya sudah tidak bergereja. Apa sekarang ini di gereja lain, bergereja lain? Dia bilang, oh tidak, saya tidak bergereja lagi. Terus saya tanya, kenapa Pak? Dia langsung jawab, percuma sih saya beribadah, saya bergereja. Saya bilang, kenapa? Saya rajin ke gereja, rajin doa, rajin pelayanan misi, rajin ikut pelayanan sosial dan sebagainya. Tapi kenapa bisnis saya kian hari kian susah? Sedangkan orang yang tidak bergereja, teman saya itu sukses sekali. Bisnis mereka itu maju terus, dia bilang. Sehingga teman saya mengajak saya, dia bilang, percumalah Anda ke gereja. Tuhan tidak mendengar doamu dan sebagainya. Celakanya Bapak ini bukan saja tidak bergereja, beribadah, dia juga ajak istri dan anak tidak bergereja. Nah, bukankah tadi saya katakan bahwa dosa itu progresif? Bukan sendiri saja Bapak ini tidak bergereja, tapi istri dan anak tidak bergereja. Yang saya sedihnya yaitu kenapa istrinya tidak mau menasehatin suaminya. Sang suami ini dengar temannya, nasihat temannya tidak bergereja, tapi tidak mendengar nasihat dari istrinya supaya dia tetap beriman pada Tuhan. Halo sang istri di sini, kalau suami bilang tidak mau ke gereja, colek dia ya. Ke gereja ya. Jangan mendengar nasihat orang lain, tidak benar. Firman Tuhan berkata tidak duduk di tempat komplotan pencemooh. Nah, ini seru ini. Tukang pencemooh ini biasanya tidak sendirian. Dia butuh banyak orang kumpul dengan dia mendengar pencemoohnya. Diskusi tentang orang-orang, mungkin kejelekan orang, ya, kritik, menghakimin orang yang dianggap tidak benar, padahal belum tentu dia salah. Ya, diskusi tentang kelemahan orang lain, dan dia senang sekali jika banyak orang yang ikut dia, turut dengan dia, mencemooh dengan orang lain. So sekalian, zaman dulu mungkin perlu berkumpul di satu tempat. Di zaman saya mungkin kumpul di kopitiam,
Nah, saat ini tidak perlu lagi. Mungkin saat ini kita pakai HP aja. Wuih, panjang lebar kalau kita mau menjelekin orang. Selanjutnya, apa ya kesukaan daripada orang benar? Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di zaman perjanjian lama, hukum Taurat itu merupakan sebuah pedoman hidup bangsa Israel dan juga sebagai gambaran seluruh daripada firman Tuhan ini. Saya melihat kalau ada orang yang suka durian, kesukaan durian, dia itu pagi siang malam merenungkan durian. Benar? Ayo ngaku. Ya. Pagi siang malam itu rindu durian. WA-nya juga durian. Ajak teman cari di mana ada durian yang enak. Benar ya? Nggak mau ngaku sih semuanya. Kenapa? Karena ada hubungan yang erat antara suka dengan merenungkannya itu. Ada teman saya suka pisang. Waktu kami ke Bogor, pertama-tama dia bilang, ayo kalau ada pisang berhenti ya, mau beli. Jadi sepanjang jalannya pikirannya sudah pisang. Saudara sekalian, saya tidak katakan ini dosa, bukan. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa memang ada hubungan yang erat antara kesukaan dan merenungkannya. Itu hubungannya erat sekali. Alangkah indahnya kalau kita memakai hal ini di dalam firman Tuhan. Kesukaan saya seperti firman Tuhan adalah hukum Taurat atau sekarang ini yaitu firman Tuhan. Maka dengan kata lain atau otomatis saya siap setiap saat merenungkannya. Dengan kata lain kalau kita tidak mau merenungkan firman Tuhan, berarti apa? Kita tidak suka. Itu aja jawabannya. Kalau kita sungguh-sungguh suka, bukan dengan mulut, maka setiap saat kita juga merenungkannya. Ya kapan saja kita merenungkannya. Saya juga ingat, saya juga bersaksi, waktu saya kuliah di Singapura, orang rumah di Indonesia. Dulu belum ada HP. Jadi setiap kali kita komunikasi lewat surat. Surat kemarin baru saya kumpulin, bongkar-bongkar, urus kepok ini. 4 tahun suratnya. Oke, ya nggak ada HP sih. Jadi setiap minggu saya kirim surat ke orang rumah dan istri juga kirim surat ke saya. Telat 1 hari 2 hari aja, nggak sabar. Saya bongkar surat lama minggu lalu, baca saya. Kalau baca lagi, kayaknya senang lagi. 2 minggu yang lalu lagi, saya buka lagi, saya baca. Saya nggak tahu ini pengalaman Bapak Ibu sekalian nggak, atau malas bacanya, saya nggak tahu. Saya baca, kenapa? Ya saya suka. Saya mencintainya dan saya merenungkannya. Kadang-kadang saya sampai baca ketawa sendiri. Kadang-kadang saya bisa nangis. Nangisnya bukan karena sedih, karena seru gitu, terharu dan sebagainya. Jadi firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa kesukaannya jalan orang benar itu ialah Taurat Tuhan. Dan apa? Bukan suka aja, tapi merenungkannya. Bukan merenungkannya juga, tapi siang dan malam. Selanjutnya, bagaimana orang benar diberkati? Saudara sekalian, di ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu, daunnya apa saja yang dilakukannya berhasil. Saudara sekalian, pohon yang ditanam di tepi aliran air berarti pohon ini memiliki sumber kehidupannya. Dan dia pasti memiliki akar yang kuat, yang kokoh, tidak layu, serta menghasilkan buah. Dia tahan angin yang kencang, yang menghantam dia dan sebagainya. Manusia juga harus demikian. Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita manusia juga harus memiliki sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan. Kita harus percaya dan kita juga harus kuat di dalam iman kita. Untuk apa? Menghadapi segala tantangan kehidupan yang kita alami. Tak gampang kecewa, tidak gampang putus asa di dalam kehidupan kita. Seperti halnya saya katakan tadi seorang aktivis itu. Begitu gampang dia kecewa sama Tuhan. Padahal dia aktivis gereja. Nah saya tidak tahu, saya tidak boleh menghakimin dia. Saya tidak boleh menjelekkan dia. Letaknya di mana? Masalahnya ada di mana? Mengapa masalah dalam bisnis saja begitu gampang sekali dia tinggalkan Tuhan?
Nah ini yang perlu kita merenungkan bersama. Kalau hidup kita lagi lancar semuanya, mungkin aman, nyaman saja. Tapi begitu menghadapi masalah dan sebagainya, apakah kita tetap memiliki akar yang kuat, memiliki sumber kehidupan yang kuat, sebagainya. Dan karena menghasilkan dia buah. Menghasilkan buah, saudara sekalian, itu perlu satu waktu dan perlu proses. Ya. Tidak begitu gampang langsung begitu dapatnya. Perlu waktu dan proses. Ya. Jika orang hidup benar di dalam firman Tuhan, saya yakin dan percaya dia akan menghasilkan buah. Dalam konteks ini yaitu buah roh. Yaitu ditulis oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih perlu belajar, perlu sabar. Ya. Kesabaran lagi, ya perlu belajar, perlu lebih sabar lagi. Saya ingat dosen saya yang mengajar saya di dalam vokal, seorang dosen yang sangat emosional. Pernah dia ngajar saya sampai kalau marah suara saya jelek dikit, dia pukul pianonya, bang gitu. Saya sampai kaget. Banyak mahasiswanya nangis-nangis. Suatu hari dia khotbah tentang kasih, 1 Korintus pasal 13. Sampai di situ dikatakan kasih itu panjang sabar, ya. Sabar ya, benar. Pada saat sampai di situ dia nangis. Dosen saya ini dia nangis. Kami mahasiswa mendengar, melihatnya kaget, kok nangis? Baru saya ingat, oh iya, hanya mahasiswa musik aja yang tahu kenapa dia nangis. Yang teologi ya nggak tahu. Ya, karena kita dimarahin terus. Ya, mungkin semuanya orang tahu itu ya, Li Chongming Lao Sư ya, yang botak itu ya. Maaf, bukan Pak Oki ya. Nah, ini. Dia ngajar, dia sangat serius mengajar paduan suara, vokal. Wah, pokoknya nggak tahu lagi lah, 4 tahun saya udah dimarahin. Ya, dalam hati saya hampir bikin mau berantem dengan dosen saya. Tapi dia jujur berkata, di khotbahnya dia jujur berkata, maafkan saya, sampai di sini saya nggak tahu bagaimana khotbah. Kasih itu panjang sabar. Loh saya ini orang yang nggak sabar, tukang marah ya. Ya puji Tuhan sekarang mungkin udah tua, dia agak sabar lah. Kalau nggak sabar lagi, saya nggak tahu lagi tensi darahnya berapa, saya tidak tahu lagi. Saya tidak tahu lagi. Tapi dosen yang baik, menghasilkan banyak mahasiswa yang bagus-bagus dan sebagainya. Nah di sini kita belajar apapun yang dikerjakan berhasil. Kata berhasil di sini untuk orang benar bukan berarti dia tidak pernah gagal ataupun dia itu mungkin tidak pernah berhasil juga atau dalam hal-hal lain. Di sini dikatakan bahwa di dalam keadaan bagaimanapun juga seorang yang jalan di dalam kebenaran firman Tuhan, dia pasti berhasil menghasilkan buah roh itu sendiri. Menghasilkan kasih, menghasilkan kesabaran, menghasilkan ketekunan, menghasilkan kebaikan, tetap menjalani kebaikan, menghasilkan penguasaan diri dan sebagainya. Nah itulah yang dilakukan oleh orang-orang benar. Nah bagaimana dengan jalan orang fasik? Sangat unik sekali dalam firman Tuhan. Saya melihat firman Tuhan sering sekali lebih panjang menasehati, lebih panjang ayatnya menasehati orang yang baik daripada untuk orang yang jahat. Orang jahat nggak usah dinasehatin di mana-mana. Ya, karena dia udah jahat sih, udah nakal, udah berdosa. Nah di ayat yang keempat ini, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Kita tahu sekam itu adalah cangkang ringan yang menyelubungin biji gandum dan halus. Ya, dan harus dikupas sebelum biji gandum itu digiling untuk menjadi tepung. Ya, sekam itu tentu sangat ringan dan akan berserakan ya dan terbang saat ditiup angin. Ya, ataupun ditiup dengan angin yang kecil aja, ringan aja juga dia akan terbang. Artinya itu hampa dan gampang diombang-ambingkan oleh angin. Nah, kita melihat bahwa betapa hampanya dan ringannya hidup mereka, yaitu orang-orang fasik ini. Ya, yang gampang diombang-ambingkan dunia, mengikuti arus dunia, cara-cara hidup mereka dengan cara dunia, dan tidak memiliki tujuan hidupnya yang jelas. Ya, ini tadi saya sudah bilang ya. Sorry ini saya sudah ya memiliki ya.
Charles Spurgeon berkata demikian, pada hakikatnya orang fasik tidak berharga, mati, tidak berguna, tanpa substansinya yang jelas dan mudah terbawa arus. Ya, beda dengan jalan orang benar. Masa depan orang fasik berbahaya. Dia terus berkata demikian, tidak tahan dalam penghakiman. Artinya orang fasik tidak dapat bertahan dan berdiri di dalam penghakiman Tuhan. Tidak ada yang membela mereka. Mungkin lebih banyak dapat kutukan dan akhirnya mereka menuju kebinasaan. Itu di ayat 6b. Saya melihat pengadilan di dunia ini, orang sejahat apapun, pembunuh, perampok dan sebagainya, pada saat mereka diadili masih ada pengacara yang membelanya. Masih ada istilahnya pembelanya untuk membela mereka. Tujuannya yaitu walaupun mereka salah, tapi kalau bisa hukumannya seringan-ringannya. Tapi orang jahat, orang fasik di mata Tuhan tidak ada yang membela. Hukumannya yaitu memang menuju kebinasaan. Di ayat ke-6a, saya melihat ini ada sebuah penghiburan bagi orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Mengenal di sini bukan hanya di dalam pikiran, tetapi menjaga, melindungi di dalam setiap aspek kehidupan kita secara pribadi. Menjaga perkataan kita, perbuatan kita, dan juga menjaga dan melindungi supaya kita jangan bergaul dengan orang-orang yang mencelakakan kita. Sekalian, saya juga harap setiap kita juga menenungkan ayat ini. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, jangan ragu atas pimpinan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup sungguh-sungguh menjalani kebenaran firman Tuhan, dalam kesulitan apapun ingat, Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalaupun kita melihat orang fasik ataupun orang berdosa yang tidak benar, hidupnya sungguh senang seolah-olah sukses. Ingat, Tuhan tidak ingat mereka. Tuhan tidak mengingat mereka. Kesenangan mereka, keberhasilan mereka justru akan membawa mereka ke dalam kebinasaan. Yang akhir khotbah saya mengutip 2 kalimat dalam bahasa Mandarin sih, saya coba terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Kita tidak dapat menentukan berapa panjang atau lamanya kehidupan kita. Tetapi kita dapat memilih berapa luas atau lebarnya atau dalamnya kehidupan kita. 我们不能决定生命的长度，但我们可以选择它的宽度。 Sungguh benar kita tidak bisa menentukan berapa usia kita di dunia ini. Mau berapa panjang usia kita di dunia ini tidak bisa. Ada yang panjang, lama, ada yang pendek. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting yaitu memilihlah hidup kita yang bermakna, yang lebar, yang berpengaruh, yang dalam, memiliki akar yang dalam, dan juga yang sangat luas sekali. Saya yakin setiap orang lebih banyak, lebih gampang mengingat kebaikan orang daripada kekayaan orang. Benar? Saya yakin setiap kita lebih gampang mengingat kebaikan orang kepada kita daripada kekayaannya. Anak yang baik, orang tua yang baik, pasti anaknya juga mengingat orang tuanya yang baik daripada kekayaan harta daripada orang tuanya. Ya, anak yang nakal justru ingat kekayaannya saja. Dan saudara sekalian, sekali lagi, kita tidak tahu berapa lama kita di dunia ini. Tapi sekali lagi, jangan sia-siakan waktu kita di dunia ini. Boleh kita panjang umur di dunia ini? Boleh, silakan. Tidak salah. Tapi yang paling penting sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh ingin jalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Tuhan mengenal jalan orang benar. Ada sebuah lagu dalam Mandarin, Sengming Te Wencang. Apa arti hidup ini? Saya akan tutup khotbah saya dengan nyanyian ini. Tolong CMM. Ya, saya akan maaf ya, suara saya juga agak serak sih, agak sedikit flu ya. Mungkin
Mungkin banyak yang sudah bisa nyanyikan ya, tapi saya nyanyi dalam bahasa Mandarin aja. 有许多美好的日子，我们消耗在愁苦里；有许多宝贵的机会中，我们却白白地失去。人的生命中要积极，人的生命中要有真理，要有方向，并知道人生机理。并有信心和勇气。生命不在乎它长短，生命要看它的内涵。活着要自由，不要捆绑，这是我生命的文章。生命不在乎它长短，生命要看它的内涵。活着要自由，不要捆绑，这是我生命的文章。生命的文章。Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Sungguh benar ya Tuhan, kami rindu setiap saat Engkau melindungi kami. Tapi dengan satu syarat bahwa kami rindu kesukaan kami yaitu firman Tuhan dan setiap saat merenungkannya. Tolong kami ya Tuhan di saat kami mau jatuh di dalam dosa, Tuhan sendiri mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Berkati firman-Mu yang sederhana ini dan berkati setiap kami yang sudah merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Maaf, apakah lagu ini banyak yang bisa nyanyi? Bisa? Bisa ya? Oke, kita nyanyi ya sama-sama ya. Tadi lupa, boleh ya? Liturgis izinkan ya, nggak apa-apa ya. Kata-katanya. 有许多美好的日子，我们消耗在愁苦里；有许多宝贵的机会中，我们却白白地失去。人的生命中要积极，人的生命中要有真理，要有方向，并知道人生机理，并有信心和勇气。生命不在乎它长短，生命要看它的内涵。活着要自由，不要捆绑，这是我生命的文章。生命不在乎它长短，生命要看它的内涵。活着要自由，不要捆绑，这是我生命的文章。生命的文章。Tuhan Yesus memberkati.